Hai semuanya, bertemu lagi dengan Ibu Siska Pulina di pelajaran matematika. Di pelajaran sebelumnya, kita telah belajar tentang posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Nah, hari ini kita akan belajar tentang posisi titik terhadap titik asal 0,0 dan titik tertentu A, B. Nah, Ibu harap kamu bisa memahami materi ini dengan baik ya. Selamat belajar, selamat mengikuti, dan tetap semangat. Baiklah, kita akan lanjut pelajaran kita, kegiatan 2.2, posisi titik terhadap titik asal 0,0 dan titik tertentu A, B. Nah, sekarang kita akan mengamati masalah 2.1. Kita perhatikan ya. Nah, pernahkah kalian berkemah? Dalam perkemahan ada pos utama, tenda, pasar, pos-pos, kolam, dan lain-lain. Coba sekarang perhatikan denah perkemahan di bawah ini. Nah, kita lihat ini adalah denah dari perkemahan ya. Nah, yang di tengah ini adalah pos utama. Oke, ini pos utama. Kemudian ada tenda 1, tenda 2, tenda 3, tenda 4, pos 1, pos 3, pos 2, perumahan, pasar, dan tempat-tempat lainnya. Oke, ini dia. Ini adalah denah perkemahan yang ada di gambar 2.7. Nah, sekarang kita lihat di sini. Di bagian ayo kita menanya. Setelah kita perhatikan denah perkemahan tersebut, buatlah pertanyaan yang berkaitan dengan posisi objek tertentu terhadap posisi objek yang lain. Misalnya, bagaimana kedudukan kolam terhadap pasar? Bagaimana kedudukan perumahan terhadap tenda 1? Nah, maka kita lihat ya, kedudukan kolam terhadap pasar. Nah, ini adalah pasar, yang ini adalah kolam. Nah, pertanyaannya tadi bagaimana kedudukan atau posisi kolam terhadap pasar? Atau misalnya bagaimana kedudukan atau posisi kolam terhadap pos 2 dan seterusnya. Jadi ada banyak pertanyaan. Nah, maka kita akan menggali informasi. Jadi berdasarkan gambar 2.7, nah ini dia yang akan kita ketahui. Tentukan posisi beberapa objek terhadap pos utama. Yang kedua, posisi beberapa objek terhadap tanah lapang. Dan yang ketiga, posisi beberapa objek terhadap kolam. Nah, jadi ini adalah alternatif pemecahan masalahnya. Kita lihat. Nah, untuk mendapatkan ini, tadi kan yang ditanya adalah yang ini ya. Kita buat contohnya dulu. Posisi beberapa objek terhadap pos utama. Misalnya kita mau buat posisi perumahan terhadap pos utama. Kita mau buat misalnya yang pertama kita buat posisi perumahan terhadap pos utama. Kita lihat kembali gambarnya, posisi perumahan terhadap pos utama. Misalnya kita tulis di sini. Pertama, misalnya kita mau cari posisi ya, posisi perumahan kita mau lihat posisi perumahan terhadap pos utama. Nah, bagaimana posisi perumahan terhadap pos utama? Maka kita lihat. Yang perlu kita lihat adalah koordinatnya ya. Yang perlu kita lihat adalah koordinatnya. Kita lihat posisi perumahan terhadap pos utama. Ini perumahan, yang ini pos utama. Maka kalau yang ditanya posisi perumahan terhadap pos utama, maka kita melihatnya itu dari pos utama. Melihatnya dari pos utama. Kita lihat ini pos utama, titik 0,0. Kemudian ini perumahan. Nah, untuk melihat koordinat dari perumahan ini adalah kita lihat X-nya berapa. Ya, kita lihat X-nya, sumbu mendatarnya kita lihat X-nya adalah 6. Ini dia 6. Kemudian
Y-nya. Y-nya lihat ini sumbu Y-nya. Nah, ini dia. Ini perumahan. Kita lihat ke sini. Nah, Y-nya adalah 5. Maka posisi perumahan terhadap pos utama adalah koordinatnya itu adalah 6,5. Jadi yang ditulis itu adalah X-nya, kemudian Y-nya. Itu posisi perumahan terhadap pos utama. Maka keterangannya adalah, nah keterangannya kita lihat ada berapa satuan. Kita lihat ya, ini pos utama, ini perumahan. Kita mau lihat posisi perumahan terhadap pos utama. Maka kita mulai dari pos utama. Kita lihat 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi keterangannya adalah 6 satuan ke kanan. Ya, 6 satuan ke kanan. Setelah sampai di sini, berapa satuan lagi ke atas? 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini dia tadi ya. Nah, 5 satuan. 5 satuan ke atas. Inilah dia keterangannya. Jadi, posisi perumahan terhadap pos utama adalah 6,5. Keterangannya 6 satuan ke kanan dan 5 satuan ke atas. Nah, gini menulisnya, 6 satuan ke kanan, 5 satuan ke atas. Coba kita periksa. Di sini tadi di tabel sudah ada. Kita lihat ini di tabel. Nah, ini. Kita lihat ini ya. Oke, perhatikan. Posisi perumahan terhadap pos utama. Nah, posisi perumahan terhadap pos utama adalah 6,5. Nah, yang ini tadi yang kita dapat. Nah, keterangannya adalah 6 satuan ke kanan, 5 satuan ke atas. Nah, ini. Seperti itu. Nah, itu adalah posisi perumahan terhadap pos utama. Sekarang mau kita lihat posisi perumahan terhadap tanah lapang. Kita mau cari sekarang posisi perumahan terhadap tanah lapang. Ini dia. Posisi perumahan terhadap tanah lapang. Kita lihat di gambar 2.7. Posisi perumahan terhadap tanah lapang. Lihat di sini kita buat perumahan terhadap tanah lapang. Oke, kita lihat di sini posisi perumahan terhadap tanah lapang. Maka yang dilihat yang pertama adalah, kita mulai dari tanah lapangnya. Karena katanya posisi perumahan terhadap tanah lapang. Kita lihat di sini mana tanah lapang. Nah, ini tanah lapang. Ini dia tanah lapang terhadap perumahan. Nah, ini perumahan. Nah, kita lihat sumbu X-nya dulu. Kita lihat ya. Maka kita hitung, kita lihat ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Maka X-nya adalah 10. Nah, sekarang Y-nya 1, 2. Maka di sini Y-nya sama dengan 2. Jadi koordinatnya adalah 10,2. Maka keterangannya 10 satuan ke kanan. 2 berapa satuan ini tadi? 2. 2 satuan ke atas. Coba kita periksa ya, kita periksa di tabelnya. Kita lihat ini. Nah, posisi perumahan terhadap tanah lapang. Nah, ini dia tanah lapangnya. Adalah 10,2 ya. Ini dia 10,2. Nah, keterangannya 10 satuan ke kanan, 2 satuan ke atas. Nah, seperti itu. Oke, kita buat satu lagi contoh. Kita mau lihat posisi pemakaman terhadap pos utama. Kita buat posisi pemakaman terhadap pos utama.
Kita lihat lagi gambar 2.7-nya. Posisi pemakaman terhadap pos utama. Nah, kita tulis nih. Posisi pemakaman terhadap pos utama. Pos utama, posisi pemakaman terhadap pos utama. Kita lihat di sini pemakaman, ini dia. Pemakaman terhadap pos utama. Nah, ini pos utamanya. Sudah, posisi kita buat ya. Posisi pemakaman terhadap pos utama. Kita lihat. Maka menghitungnya dari mana? Melihatnya dari dari pos utamanya dulu kita lihat. Posisi pemakaman terhadap pos utama, maka lihat dulu dari pos utamanya. Kita lihat ini pos utama, ini pemakaman. Yang dilihat adalah X-nya dulu ya. Kita lihat sini. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, dia berhenti di negatif 5. X-nya negatif 5. Karena ini tadi pos utama itu adalah 0. Ya, 0,0. Nah, ada negatif 5 dia. Pas di negatif 5 ini dia ya, negatif 5. Kemudian dari situ kita lihat lagi sini. Kemudian supaya sampai ke pemakaman turun 1, 2. Nah, kita lihat di sini ini adalah negatif 2. Maka Y-nya sama dengan negatif 2. Jadi koordinatnya adalah negatif 5, negatif 2. Nah, apa keterangannya? Keterangannya, kalau ini tandanya negatif, ingat ya, kalau tandanya negatif berarti ke kiri. Ya, berarti 5 satuan ke kiri dan berapa satuan? Ya, 2 satuan lagi ke bawah. Oke. Nah, ingat dalam koordinat kartesius sumbu X ke kanan, kalau ke kanan itu positif, kalau ke kiri negatif. Nah, kalau ke atas positif, ke bawah negatif. Nah, kita mau periksa. Kita mau periksa hasilnya di tabelnya. Kita lihat bagaimanakah posisi pemakaman terhadap pos utama. Ya, posisi pemakaman terhadap pos utama. Lihat, posisi pemakaman, ini pemakaman terhadap pos utama itu adalah negatif 5, negatif 2. Ini seperti yang kita dapat keterangannya, 5 satuan ke kiri, 2 satuan ke bawah. Nah, demikian untuk mencari posisinya. Sekarang kita masuk ke ayo kita menalar. Setelah kalian mengamati denah perkemahan tersebut, coba lengkapilah tabel berikut ini. Oke, ini nanti akan menjadi latihan kalian. Nah, sekarang Ibu mau menjelaskan dulu, ya, menjelaskan yang nomor 2. Ya, kita akan mengisi 2 titik-titik ini. Nah, kita akan buat contohnya ya. Nah, ini sama-sama seperti yang tadi. Oke, kita lihat sekarang yang nomor 2. Kita mau lihat posisi dari titik asal untuk ke pemakaman. Nah, untuk ke pemakaman itu, nah ini semuanya sudah lengkap ya. Terhadap dari titik asal ke pemakaman itu adalah negatif 5, negatif 2. Oke. Nah, sekarang kita mau lihat posisi, posisi pemakaman terhadap tenda 1. Ya, posisi pemakaman terhadap tenda 1. Kita lihat di sini. Posisi pemakaman terhadap tenda 1. Kita lihat dari gambarnya tetap gambar 2.7. Posisi pemakaman kita buat sini ya. Posisi pemakaman terhadap
tenda 1. Nah, kita mulai dari tenda 1. Nah, kita lihat di manakah di sini tenda 1. Nah, ini dia tenda 1. Nih ya, ini adalah tenda 1. Ke pemakaman. Nah, ini dia pemakaman. Nah, kita mau lihat dulu sumbu X-nya. Kita mau hitung ya. Kita lihat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti 7 satuan ke, ya benar, ke kiri. Nah, lalu untuk sampai ke pemakaman, jalan lagi 1, 2. Ya, 2 satuan ke bawah. Oke. 7 satuan ke kiri, 2 satuan ke bawah. Nah, coba kita periksa. Kita mau lihat apakah benar. Nah, ini dia ya. 7 satuan ke kiri dan 2 satuan ke bawah. Pas. Nah, sekarang kita mau mengisi titik-titik yang ini. Pemakaman terhadap pos 1. Pemakaman terhadap pos 1. Oke, pemakaman terhadap pos 1. Kita mau lihat di sini. Pemakaman terhadap pos 1. Nah, mana dia? Pos 1. Kita lihat. Kita tulis dulu ya. Kita tulis pemakaman. Pemakaman terhadap pos 1. Nah, kita mau cari dulu di mana pos 1. Nah, ini dia pos 1. Kita mulai dari pos 1 ke pemakaman, ke sini. Nah, ke sini. Kita lihat X-nya dulu ya. Kita lihat X-nya dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, 7. Kita buat di sini 7 satuan ke kiri. Kemudian turun supaya sampai ke pemakaman kan. 1, 2, 3, 4, 5. Kita ulangi ya. Kita ulangi supaya terlihat. Nah, ini kita lihat ya. 1, 2, 3, 4, 5. Ya. 5. 5 satuan. 5 satuan ke bawah. Oke, 5 satuan ke bawah. Nah, seperti itu. Nah, satu lagi. Kita mau lihat satu lagi untuk mengisi titik-titik yang satu lagi. Kita lihat ini. Pemakaman. Kita lihat ya, yang ini. Ayo kita menelar. Pemakaman terhadap pasar. Nah, kita lihat pemakaman terhadap pasar. Oke, kita mulai lagi pemakaman terhadap pasar. Nah, Ibu buat di sini. Pemakaman. Di sini ya. Pemakaman terhadap pasar. Nah, kita mulai dari pasar. Oke, kita mau lihat lagi pemakaman terhadap pasar. Mana kita mau cari pasar? Nah, ini dia pasar. Ini pasar. Kemudian ini adalah pemakaman. Oke, kita mulai. Kita mulai jalan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ya, 9. 9 satuan ke kiri dan kemudian turun. 1, 2, 3. Oke, 3 satuan. Oh, belum ya, belum sampai. 3, 4, 5. Oke, 5 ya. Ini 5 satuan ke bawah. Nah, seperti itu caranya. Oke, jadi kita bisa isi nanti di kotak, di tabelnya ya. Kita bisa isi di tabel yang ini. Tabel yang ini kita bisa masukkan yang ini ke sini
kemudian yang di sini. Nah, rupanya ternyata ada cara lain, cara yang lebih cepat, ya, cara yang lebih cepat. Coba ini kita hapus dulu. Kita hapus. Nah, caranya bagaimana? Nah, perhatikan ya, perhatikan. Untuk mengetahui yang di sini, ini tadi kan jawabannya ini ya, nih, 7 satuan ke kiri, 7 satuan ke kiri, 5 satuan ke bawah. Nah, caranya seperti ini untuk mendapatkan ini. Nah, kita lihat aja dari sini. Kita tidak perlu melihat gambar, caranya lihat ininya saja. Ini koordinatnya adalah -5, -2. Yang ini 2,5. Jadi untuk mendapatkan yang di sini itu adalah nih, untuk mendapatkan yang di sini itu adalah -5. Oke, -5 dikurang 2. -5 kurang 2 itu adalah -7. Itu untuk X-nya. Nah, untuk Y-nya, kan yang ini. -2 kurang 0. -2 kurang 0 itu adalah -2. Maka lihat, kalau negatif tadi X adalah ke kiri. Ya, untuk Y, kalau negatif itu ke bawah. Nah, seperti itu. Nah, sekarang kita lihat untuk yang ini. Untuk mengisi yang di sini, ini tadi kan isiannya 9 satuan ke kiri, kemudian 5 satuan ke bawah. Nah, caranya sama. Untuk mencari X-nya, itu adalah -5 kurang 4. -5 kurang 4 itu adalah -9. Kemudian untuk Y-nya itu adalah -2 kurang 3. -2 kurang 3 adalah -5. Maka ini ada tanda negatif. Kalau X-nya negatif, itu berarti ke kiri. 9 satuan ke kiri, dan Y-nya juga negatif, 5 satuan ke bawah. Ingat kembali, kalau X positif, itu kalau ke kanan, ya. Kalau ke kiri berarti negatif. Demikian juga untuk Y. Kalau ke atas positif, kalau ke bawah negatif. Nah, jadi demikian pelajaran untuk hari ini. Untuk yang ini adalah latihan kamu. Setelah kamu kerjakan, nanti kita akan buat juga pembahasannya di video selanjutnya. Jadi, selamat belajar. Semoga kamu bisa paham. Jika belum paham, kamu bisa ulangi lagi. Selamat belajar dan tetap semangat. Terima kasih.